Erick Thohir sebut timnas Indonesia butuhkan 150 pemain di segala level agar bisa berprestasi di kancah dunia. Kuatkan mental, timnas Indonesia harus bermindset bisa menang atas Filipina. Terlihat lesu usai diribas Irak, timnas Indonesia harus hati-hati dengan rencana Filipina. Filipina berupaya memanfaatkan kondisi timnas Indonesia usai dipermalukan Irak pada laga perdana Grup F Kamis lalu. Dalam beberapa unggahan akun timnas Indonesia terbaru, terlihat beberapa pemain yang tampak lesu. Kemungkinan faktor kekalahan telak atas Irak di laga terakhir. Kondisi ini jelas menjadi bahan empuk bagi anak asuh Michael Weiss. Bahkan pelatih kepala Filipina itu kini sudah memiliki rencana jelang duel kontra skuad Garuda. Michael Weiss melihat kondisi mental pemain Indonesia yang dirasa menurun sebagai celah meraih kemenangan. Ia berharap anak asuhnya mampu bermain terbuka dan mendominasi jalannya laga. Pasalnya, cara tersebut ampuh untuk dilakukan demi meredam kekuatan timnas Indonesia. Hal itu sudah dibuktikan sendiri oleh Irak yang sukses meraih kemenangan besar. Saya berharap banyak di pertandingan kedua nanti, saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami lebih mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki, ucap Michael Weiss. Bisa dicontek Shin Tae-yong, pelatih Vietnam beberkan resep taklukkan Filipina. Saat bertandang ke markas Filipina, Vietnam sukses memetik kemenangan dengan skor 0-2. Philippe Troussier pun membeberkan bahwa ia punya resep jitu ketika menumbangkan The Ascals. Juru taktik asal Prancis ini meminta timnya berpegang dengan 3 aspek. Secara umum saya puas dengan tekad, disiplin, dan kepatuhan para pemain terhadap taktik, beber Troussier dikutip dari SoHVN. Strategi sebelum pertandingan kami adalah mengontrol bola, memanfaatkan ruang, dan membuat keputusan yang tepat, imbuhnya. Tayal hal tersebut jitu dan bisa membuat Vietnam menang atas Filipina. Tentu apa yang dilakukan Troussier bisa dicontek Shin Tae-yong. Pasalnya timnas Indonesia selanjutnya akan berhadapan dengan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan 21 November mendatang. Erick Thohir sebut timnas Indonesia butuhkan 150 pemain di segala level agar bisa berprestasi di kancah dunia. PSSI memang masih gencar untuk terus melakukan naturalisasi pemain. Hal ini demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan ketersediaan pemain itu akan memudahkan tim pelatih dalam membentuk skuad. Jadi timnas Indonesia akan siap dalam berbagai ajang yang akan diikuti. Jadi kami berharap seperti yang saya sudah sampaikan, kami perlu 150 kurang lebih database pemain. Di senior itu 2 kali 11 pemain, U23 33 kali 11 pemain. Lalu di U24 kali 11 pemain, di usia lebih mudanya kalau bisa 5 kali 11 pemain, kata Erick Thohir di Surabaya Kamis lalu. Erick juga mengatakan PSSI pun akan bergerak masif mencari pemain-pemain di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah menemukan bibit muda calon bintang baru timnas Indonesia nantinya. Jadi semua pemain di Indonesia kami akan cari di seluruh pelosok, ujar Erick. Erick Thohir mengatakan jika sudah ditemukan pemain-pemain yang dibutuhkan, akan ditempa secara bertahap. Hal tersebut agar kualitas mereka akan meningkat. Sudah tiba di Filipina, asisten Shin Tae-yong beberkan kondisi terkini skuad Garuda. Skuad timnas Indonesia sudah tiba di Filipina jelang melakoni laga kedua Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto pun membeberkan kondisi Saina Patinama dan kolega saat ini. Nova memastikan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi yang baik. Mereka telah tiba di Filipina setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, yakni mencapai 10 jam dari Irak lewat jalur udara. Ini sudah tiba di Filipina, kondisi semua pemain dalam kondisi baik, kata Coach Nova ketika dihubungi. Kendati dalam kondisi yang baik, Nova menjelaskan pastinya ada rasa lelah yang menghantui para pemain dan ofisial timnas Indonesia. Mengingat itu tadi, mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Irak. Walaupun pastinya sedikit kelelahan setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang dari Irak, tambah Nova. Walaupun sama-sama memiliki modal yang minor di laga perdana, tentu diharapkan timnas Indonesia bisa mencuri kemenangan di kandang Filipina.
Kuatkan mental, timnas Indonesia harus bermindset bisa menang atas Filipina. Mental timnas Indonesia sempat jatuh setelah dibantai Irak 1-5 dalam duel pertama grup F Kamis lalu. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina Selasa mendatang. Timnas Indonesia harus segera menguatkan mental demi menang atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Harus optimistis timnas Indonesia menang atas Filipina, ujar manajer timnas Sumarji. Timnas Indonesia hari ini memang sudah berada di Filipina. Skuad Garuda bermodalkan 25 pemain termasuk Egy Maulana, Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain kontra Irak. Sumarji telah memberikan motivasi kepada timnas Indonesia. Tujuannya agar mental Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bangkit kembali. Makanya seluruh pemain mentalnya kami kuatkan supaya bagus kembali, karena dengan mental kembali kuat, otomatis kan dampaknya akan bagus ke timnas Indonesia itu sendiri, jelas Sumarji. Kelemahan timnas Indonesia yang wajib diperbaiki sebelum melawan Filipina. Sintayong menyebut beberapa kendala saat timnas Indonesia digulung Irak 1-5. Ia mengungkap dua hal non-teknis antara lain perjalanan panjang melelahkan ke Irak yang harus ditempuh. Berikutnya adalah waktu berkumpulnya beberapa pemain, sehingga pemain pun tak memiliki tingkat kebugaran sama. Faktor kelelahan tampaknya akan masih menjadi momok bagi timnas Indonesia ketika melanjutkan partai tandang melawan Filipina. Pasalnya, rombongan timnas Indonesia akan langsung terbang dari Irak menuju Filipina dengan jarak tempuh 10 jam penerbangan. Saya memaklumi keluhan Sintayong, katanya ada pemain yang telat bergabung. Sebuah tim memang butuh kumpul lama agar chemistry bagus, kata Jaya Hartono. Meski kita punya pemain naturalisasi, bila ada pemain lain telat gabung jelas berpengaruh pada kerjasama tim selanjutnya. Namun lepas dari kendala non-teknis tersebut, Jaya Hartono menyebut sisi teknis juga harus diperbaiki jika Indonesia berambisi meraih poin perdana di kualifikasi nanti. Koordinasi dan komunikasi antar lini harus diperbaiki lagi. Kelemahan ini terlihat saat dikalahkan Irak karena kendala tersebut permainan Indonesia tak bisa stabil, kata Jaya Hartono. Mantan pelatih Persik dan Persib ini juga menyorot transisi permainan yang lambat. Perubahan ritme permainan dari bertahan ke menyerang lambat, tutur Jaya Hartono.